Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis SWOT yang berjudul Analisis SWOT sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan usaha pada UMKM Bukit Snack Samarinda. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Ramadhani Kusuma, SEMM. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Adelia Nur Atski, yang kedua ada saya sendiri, Julianti Pujirahmi Handani Sabri, dan yang ketiga ada Rasti Ananda. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan. UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dengan menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, banyak UMKM menghadapi kendala seperti lemahnya manajemen, pemasaran, akses pembiayaan, serta minimnya perencanaan strategis. Analisis SWOT menjadi alat penting untuk membantu pelaku usaha memahami kondisi internal maupun eksternal mereka sebagai dasar pengambilan keputusan. Studi ini menganalisis UMKM Bucket Snack Samarinda, usaha yang bergerak di bidang jasa khususnya pada produk bucket snack yang dikemas secara kreatif dan estetik dengan potensi pasar besar yang memerlukan strategi pengembangan yang tepat, berkelanjutan, dan kompetitif. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi pengambilan keputusan pengembangan usaha berbasis analisis SWOT. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan pemilik UMKM Bucket Snack Samarinda pada 28 Mei 2025, disertai observasi langsung di lokasi usaha. Wawancara difokuskan pada penerapan analisis SWOT sebagai dasar dalam merumuskan strategi bisnis. Prosesnya direkam untuk menjaga akurasi data yang kemudian dianalisis secara deskriptif guna menghasilkan temuan yang relevan. Hasil dari kegiatan ini menjadi dasar perumusan strategi pengembangan usaha yang lebih terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada profil umum Bucket Snack Samarinda. Bucket Snack Samarinda adalah usaha bucket kreatif yang didirikan oleh Ibu Darna Yunita sejak tahun 2016, berawal dari hobi merangkai bucket bunga dan berkembang menjadi bucket yang bisa dirangkai dari snack sebagai hadiah unik. Usaha ini tumbuh pesat berkat dukungan media sosial dan respon positif dari pelanggan hingga mulai merekrut tim pada tahun 2019. Dikenal karena kualitas bucket yang kokoh, kuat, dan rapi, serta desain yang dapat disesuaikan kebutuhan. Bucket Snack Samarinda melayani berbagai acara seperti wisuda, ulang tahun, hingga acara resmi. Target pasar utama mereka adalah mahasiswa. Selain itu, usaha ini terus berinovasi dengan menjalin kerjasama bersama pengrajin lokal. Dengan semangat tim yang solid, Bucket Snack Samarinda terus berkembang sebagai usaha lokal yang kreatif dan mampu beradaptasi terhadap tren pasar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, analisis tentang strengths atau kekuatan. Jadi Bucket Snack Samarinda ini dia memiliki keunikan pada konsep bucketnya. Mereka juga mempunyai 3 moto, yaitu kuat, kokoh, dan rapi, sehingga menjadikannya menarik dan berbeda dari bucket biasa. Kemudian, selain produk ini bisa dikonsumsi, karena bucketnya terbuat dari snack, mereka itu juga memiliki nilai yang estetika. Kemudian ada citra positif dari pelanggan, testimoni di media sosial, serta pelayanan personal dan ramah bisa menjadi kekuatan utama yang membangun loyalitas konsumen. Sementara itu, analisis kedua ada weakness atau kelemahannya. Jadi karena Bucket Snack Samarinda ini dia punya moto kuat, kokoh, dan rapi, jadi mereka itu membutuhkan bahan baku yang berkualitas tinggi dan membutuhkan modal yang besar. Sementara mereka juga memiliki tantangan lain di bagian kecepatan layanan dan respon online. Selain itu, mereka juga harus bisa menjaga solidaritas tim dan bisa menghadapi ulasan negatif. Jadi mereka tuh harus bisa melakukan penanganan lebih baik agar tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada analisis tentang opportunities-nya atau peluangnya. Jadi mereka itu memanfaatkan tren memberi bucket untuk momen spesial seperti wisuda atau seminar. Dan mereka itu target pasarnya kalangan mahasiswa. Kemudian kolaborasi dengan perajin lokal dan penggunaan media sosial yang efektif bisa menjadi potensi besar untuk memperluas pasar dan variasi produknya. Kemudian analisis threats atau ancamannya, mereka itu menghadapi persaingan harga dari kompetitor dengan produk serupa. Karena Bucket Samarinda ini kan
mereka harus bisa menjaga kualitas yang tinggi. Kemudian ada kendala bahan baku dari luar Samarinda dan ketidaktahuan pelanggan tentang sistem PO juga kerap menimbulkan masalah. Meski begitu, secara legalitas usaha ini tuh telah terdaftar sebagai CV. Jadi mereka tidak memiliki masalah pada legalitas usaha. Jadi setelah analisis SWOT tadi, kita masuk ke bagian strategi matriksnya. Jadi ini strategi matriks untuk bagian SO atau strength dan opportunities-nya. Pertama, mereka bisa memanfaatkan citra positif dan testimoni pelanggan untuk memperluas pasar melalui media sosial. Yang kedua, mereka bisa meningkatkan kolaborasi kreatif seperti dengan perajin bunga satin guna memperkaya tampilan dan nilai estetika produk. Yang ketiga, mereka bisa mengembangkan variasi produk buket camilan dengan menyesuaikan tren, misalnya untuk wisuda, seminar, ulang tahun. Dan yang keempat, itu mereka bisa mengoptimalkan pelayanan yang personal dan ramah untuk memperkuat engagement mereka di media sosial dan membangun hubungan pelanggan yang baik. Selanjutnya ada strategi matriks terkait WO atau weakness dan opportunities-nya. Jadi mereka itu bisa mempercepat layanan dengan mengintegrasikan sistem pemesanan berbasis digital seiring tingginya penggunaan media sosial. Yang kedua, mereka bisa menawarkan sistem pre-order khususnya saat ada momen puncak seperti wisuda untuk menghindari keluhan dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, mereka bisa melakukan pelatihan tim agar lebih responsif terhadap pemesanan dan interaksi pelanggan online. Dan yang keempat, mereka bisa menggunakan hasil kolaborasi produk baru sebagai motivasi internal tim sekaligus peningkatan penjualan. Strategi matriks antara kekuatan dan ancaman. Yang pertama, menekankan kualitas, ketahanan, dan estetika produk dalam promosi untuk membedakan diri dari pesaing berharga murah. Yang kedua, menyusun SOP pelayanan agar tim tetap solid dan profesional dalam menghadapi permintaan mendadak atau pelanggan prioritas. Yang ketiga, mengedukasi pelanggan melalui media sosial tentang proses pemesanan misalnya dilakukan H-1. Dan yang keempat yaitu ada menjaga konsistensi pelayanan personal agar pelanggan lebih loyal dan tidak mudah berpindah ke pesaing. Strategi matriks antara kelemahan dan juga ancaman. Yang pertama, mencari alternatif bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan pada bahan baku dari luar kota dan menekan biaya operasional. Yang kedua, membuat sistem antrian dan pemesanan yang bersifat transparan serta otomatis guna menghindari konflik dengan pelanggan. Yang ketiga, menyusun jadwal kerja tim yang efektif untuk menjaga solidaritas dan mencegah overload pada saat pesanan tinggi. Yang terakhir, membangun SOP penanganan komplain yang cepat dan terstruktur guna menjaga reputasi bisnis di tengah persaingan. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis SWOT, Bucket Snacks Samarinda memiliki keunggulan pada keunikan produknya dan pada kualitas bucketnya yang kokoh, kuat, dan juga rapi, serta pelayanan yang lebih ramah dan personal. Berkat dukungan media sosial dan testimoni positif juga menjadi aset penting dalam membangun loyalitas pelanggan. Namun, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Bucket Snacks Samarinda masih sering menghadapi tantangan seperti kebutuhan modal besar guna bahan baku yang berkualitas, layanan online yang masih sangat terbatas, serta kecepatan respon pelanggan yang perlu ditingkatkan kembali. Oleh karena itu, disarankan agar Bucket Snacks Samarinda mengembangkan sistem layanan online yang lebih responsif, mengelola media sosialnya secara lebih terstruktur, serta melakukan pelatihan internal guna menjaga kualitas pelayanan dan meningkatkan kerjasama tim.